Kalau kita lihat lahan yang tidak ada tutupan vegetasi, seperti lahan terbuka pada video ini, maka proses infiltrasinya jauh lebih rendah. Akibatnya, aliran permukaan menjadi sangat tinggi dan lahan tersebut mudah tererosi ketika pada saat hujan. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan air jadi susah meresap ke dalam tanah karena vegetasi di lahan tersebut tidak ada atau vegetasi di lahan tersebut sangat sedikit. Ini adalah lahan yang kedua yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan pada lahan yang sebelumnya. Perbedaannya bisa terlihat dengan cukup jelas. Di lahan ini terdapat vegetasi yang jauh lebih banyak dibandingkan pada lahan yang sebelumnya. Lahan kedua ini juga dimanfaatkan sebagai area perkebunan karet. Kondisi topografinya juga cenderung landai, sehingga saat hujan, air mengalir ke area yang lebih rendah secara perlahan dan proses infiltrasinya pun juga berjalan dengan baik. Berbeda dengan lahan sebelumnya, di sini aliran permukaan tidak terlalu tinggi. Hal ini dikarenakan oleh adanya vegetasi yang melimpah, seperti pohon karet dan semak belukar yang membantu memperlambat aliran permukaan dan meningkatkan proses infiltrasi. Dengan kondisi seperti ini, lahan kedua jauh lebih efektif dalam mengurangi potensi banjir dan terjadinya erosi ketika pada saat hujan. Sekarang saya berada di lokasi ketiga, yaitu di mana lokasinya berada di belakang saya sendiri. Di sini, jenis tanah di lokasi ini adalah tanah aluvial, yang umumnya bisa dikatakan subur. Untuk tutupan lahannya berupa perkebunan yang mendominasi area, yaitu berupa kelapa sawit. Untuk kelerengan lahan itu masih termasuk datar dengan kemiringan 0 hingga 8%. Untuk di sini, tingkat erosinya masih tergolong ringan. Hal ini menunjukkan bahwa lahan masih relatif stabil. Secara keseluruhan, wilayah ini masuk dalam kategori tidak kritis, sehingga masih aman untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ada beberapa hal yang menyebabkan sungai menjadi keruh. Di antaranya 1. Erosi di hulu das. Air hujan menyebabkan erosi permukaan, terutama di lahan terbuka, sehingga partikel tanah terbawa masuk ke sungai sebagai sedimen tersuspensi. 2. Perubahan tata guna lahan. Konversi hutan menjadi lahan pertanian atau pemukiman meningkatkan limpasan permukaan atau runoff dan laju erosi. 3. Aktivitas manusia. Kegiatan seperti penambangan, pertanian, konservasi, dan pembangunan memperparah masuknya sedimen ke sungai. 4. Kerusakan vegetasi repairan. Hilangnya vegetasi sempadan sungai mengurangi fungsi penyaring alami sedimen sebelum masuk ke aliran sungai. 5. Faktor alami. Jenis tanah mudah tererosi, curah hujan tinggi, dan topografi curam mempercepat aliran sedimen ke sungai. Bukit Pematon dikategorikan sebagai lahan krisis karena dulu sering mengalami kebakaran. Kebakaran yang berulang dapat menyebabkan
degradasi kualitas tanah. Tanah di Bukit Pematon berwarna merah dan bercampur dengan batu-batuan. Di area Bukit Pematon, kini telah terdapat pengerasan jalan yang sampai ke puncak. Pengerasan jalan ini dapat mengganggu laju infiltrasi air ke dalam tanah, sehingga tanah menjadi lebih sulit untuk menyerap air.